Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai gaya gesek. Anggota kelompok 6, yang pertama ada Syifa Maimanah Alfat, yang kedua Rafa Azahri, yang ketiga Anggito Satriana Emir Syah Prakasa Saifuddin, yang terakhir Muhammad Nabil Andrian Saputra. Moto hidup dari kelompok 6 yaitu jika hidup banyak tekanan mungkin karena terlalu banyak gaya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan gaya. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan gaya gesek dan sifatnya. Yang ketiga, mengetahui macam-macam gaya gesek serta rumusnya. Yang keempat, mengetahui cara menentukan gaya gesek. Dan yang terakhir, contoh soal gaya gesek. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat kekasaran dari dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Adapun sifat-sifat gaya gesek diantaranya 1. Menghambat gerak benda, 2. Berlawanan arah, 3. Besar gaya tergantung tingkat kekasaran permukaan benda. Contoh dari gaya gesek ini adalah ada 4, yaitu menggergaji, menyetrika, mengasah, dan mengasah. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda diam atau tidak bergerak. Rumus gaya gesek statis adalah gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis dikali gaya normal. Gaya gesek kinetik merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak. Rumus gaya gesek kinetik adalah gaya gesek kinetik sama dengan koefisien gesekan kinetik dikali gaya normal. Cara menentukan gaya gesek. Diam. Gaya kurang dari sama dengan gaya gesek maksimum sama dengan gaya gesek statis. Hukum 1 Newton, sigma gaya sama dengan 0. Bergerak. Gaya lebih dari gesek maksimum sama dengan gaya gesek kinetik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermasa 10 kg diam pada permukaan kasar dengan memiliki koefisien gesek yaitu koefisien statis 0,4 dan koefisien kinetik 0,2. Jika besar F di antara lain A, F sama dengan 30 Newton, dan B sama dengan 50 Newton, tentukanlah apakah gaya gesek tersebut termasuk gaya gesek statis ataupun gaya gesek kinetik. Jika itu gaya gesek kinetik, tentukan percepatannya. Nah, di sini awal mulanya kita harus mencari terlebih dahulu gaya maksimal statisnya dengan rumus koefisien statis dikali dengan gaya normal. Karena di sini kita belum mengetahui berapa gaya normalnya, kita dapat mencarinya dengan sigma Fy sama dengan 0 karena benda tersebut tidak bergerak di arah vertikal. N kurang W sama dengan 0, N sama dengan W memiliki rumus massa dikali gravitasi, sehingga N sama dengan massa yaitu 10 kg dikali 10, yaitu gravitasinya sama dengan 100 Newton. Berarti di sini kita sudah mengetahui bahwa gaya normalnya 100 Newton. Di sini baru kita bisa mencari gaya maksimal statisnya, yaitu koefisien statis 0,4 dikali gaya normal yaitu 100, sehingga gaya maksimal statisnya adalah 40 Newton. Barulah kita bandingkan gaya maksimal statis dengan gaya gesek yang bekerja. Yang A, gaya gesek yang bekerja adalah 30 Newton. Kalau dibandingkan dengan gaya maksimal statisnya, gaya tersebut lebih kecil dibandingkan gaya maksimal statis, sehingga benda tersebut diam dan termasuk gaya gesek statis.
Nah, mencari gaya geseknya yaitu menggunakan hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0, F dikurang F sama dengan 0, sehingga F sama dengan F yang bekerja yaitu 30 Newton. Kita masuk ke B, gaya gesek yang bekerja yaitu 50 Newton. Karena tadi gaya maksimal statisnya 40 Newton, di sini gaya gesek yang bekerja lebih besar dari gaya maksimal statisnya, sehingga benda tersebut bergerak dan termasuk gaya gesek kinetik. Untuk menentukan gaya gesek kinetiknya, kita menggunakan rumus koefisien dikali gaya normal. Koefisien gesek kinetiknya 0,2 dikali gaya normalnya yaitu 100, sehingga gaya gesek kinetiknya yaitu 20 Newton. Untuk menghitung percepatannya, karena tadi yang kedua ini termasuk gaya gesek kinetik, kita bisa mencari percepatannya menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M, yaitu massa, dikali A, yaitu percepatannya. Di sini F-nya itu yang bekerja tadi 50, dikurang gaya gesek kinetiknya, yaitu 20 N, sama dengan masanya 10 kg, dikali A, yaitu di mana kita mencari percepatannya ini. 50 dikurang 20, yaitu 30, sama dengan 10A. Di sini berarti 30 dibagi 10, berarti sama dengan percepatannya 3 meter per second kuadrat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila presentasi kita kurang maksimal, mohon dimaafkan. Dan apabila ingin ditanyakan, silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.